Saya tidak pernah bermimpi menjadi miliarder. Saya hanya ingin membuat mesin yang bisa terbang dengan sempurna. Saya hanya ingin membuat helikopter yang bisa terbang tanpa harus memegang stik sepanjang waktu. Frank Wang. Di era teknologi modern ini, ketika langit bukan lagi batasan, ada satu nama yang lahir dari asrama sempit dan sekarang tumbuh lalu mendominasi industri drone dunia. Yes, the one and only DJI. Tapi bagaimana perusahaan ini bisa menjadi raksasa teknologi yang menguasai industri drone? Dan inilah sejarah DJI. Wang Tao, atau yang lebih dikenal sebagai Frank Wang, lahir pada tahun 1980 di Hangzhou, Tiongkok. Frank Wang mempunyai ayah yang bekerja di industri teknik dan ibu sebagai seorang guru. Frank Wang dikenal sebagai orang yang pendiam dan perfeksionis. Minatnya pada teknologi dan penerbangan sudah terlihat sejak dini. Wang dikenal sangat tertarik pada pesawat dan robot. Obsesi utamanya bermula dari hobi merakit model helikopter. Meskipun ia berhasil membuat helikopter mini pertamanya dari barang bekas di usia belasan tahun, ia selalu menghadapi masalah yang sama. Helikopternya tidak pernah bisa terbang stabil. Alih-alih menyerah, ketidaksempurnaan itu justru memicu obsesi mendalam. Ia bertekad mencari tahu bagaimana menciptakan sistem kontrol yang bisa menyeimbangkan pesawat secara otomatis. Obsesi tersebut membawanya untuk kuliah ke teknik elektro di Hong Kong University of Science and Technology. Namun, Wang tidak cocok dengan sistem kuliah konvensional. Ia lebih suka menghabiskan waktu dengan eksperimen di lab daripada belajar teori di kelas. Dedikasinya pada proyek pribadinya, yaitu membuat flight control system untuk helikopter mini, begitu besar hingga ia pernah hampir dikeluarkan karena terlalu sering absen. Untungnya, dosen pembimbingnya yaitu Profesor Li Xiang melihat potensi luar biasa di diri Wang dan memutuskan untuk mendukung proyek yang dianggap gila tersebut. Dukungan visioner inilah yang menjadi cikal bakal dan fondasi yang kuat bagi lahirnya DJI. Setelah lulus dari kuliah, Wang tidak membuang banyak waktu. Dengan modal sekitar $2.000, pada 2006, Wang mendirikan DJI atau Da Jiang Innovation, yang berarti inovasi besar tanpa batas. Sebuah nama yang ironis, mengingat Wang bekerja di kamar asrama sempit di mana Wang dan seorang pekerjanya tidur dan bekerja di kantor yang sama. Dalam prosesnya, Wang hampir bekerja hingga 20 jam sehari, tidur di bawah meja, sebuah perjuangan yang gila. Bahkan awalnya Wang tidak mampu menggaji pegawai pertamanya secara penuh. Mereka bekerja di kantor kecil yang sekaligus menjadi tempat tidur dan dapur. Awalnya, ia hanya menjual sistem kontrol penerbangan untuk drone rakitan, bukan drone lengkap seperti sekarang. Sejak awal, fokus DJI jelas dan teguh, ingin menciptakan teknologi drone yang andal dan mudah diakses. Ini merupakan tujuan yang ambisius, mengingat kondisi pasar drone saat itu. Drone yang kala itu hanya digunakan oleh industri militer dan hanya segelintir penghobi yang berkecimpung di bidang teknologi ini. Namun, Wang melihat potensi teknologi drone melampaui penggunaan tradisionalnya. Ia membayangkan sebuah dunia di mana drone dapat digunakan untuk berbagai macam aplikasi, mulai dari fotografi dan videografi, hingga survei dan inspeksi. Visinya adalah sebuah dunia di mana langit terbuka untuk eksplorasi dan kreativitas. Produk komersial pertama DJI adalah sistem flight control, yaitu DJI WKM untuk pesawat model. Tetapi, seri Phantom lah yang menjadi tonggak penting dalam perkembangan industri drone, yang diluncurkan pertama kali pada Januari 2013. Phantom hadir sebagai quadcopter siap terbang dengan GPS terintegrasi yang sangat memudahkan para pengguna dalam menerbangkan drone. Awalnya, Phantom 1 hanyalah platform terbang untuk action cam legendaris saat itu, GoPro.
Namun, lewat Phantom 2 Vision di akhir 2013, DJI memperkenalkan kamera HD terintegrasi, membuka peluang baru bagi para fotografer dan videografer maupun para konten kreator. Keberhasilannya memperkuat posisi DJI di pasar drone. Dengan desain putih yang ikonik, seri Phantom telah membawa teknologi drone ke tangan para videografer dan fotografer udara dan konten kreator di seluruh dunia. Dan melalui inovasi berkelanjutan dengan fokus pada kualitas, DJI berhasil menjadi pemimpin pasar drone global. Setelah sukses dengan seri Phantom, pada 2014, DJI merilis seri Inspire 1, drone yang merevolusi sinema udara. Drone ini dirancang untuk para pembuat film profesional. Inspire 1 adalah drone pertama di dunia yang mengintegrasikan transmisi video HD, gimbal berputar 360 derajat, dan kamera 4K dalam satu sistem ready to play. Namun, dominasi DJI tidak hanya di udara. Mereka menyadari kunci rekaman sinematik adalah stabilisasi, dan mereka membawa teknologi itu ke tanah. Gimbal Genmuse yang diperkenalkan bersama di seri Inspire menjadi pelopor dalam menghadirkan stabilitas kamera tinggi untuk konsumen. Melihat potensi lebih luas, DJI mengembangkan seri Ronin yang dimulai pada 2014 menyasar dunia videografi profesional. Produk pertamanya Ronin menawarkan stabilisasi 3 sumbu dengan harga terjangkau, menjadi favorit para pembuat film independen. Gimbal-gimbal tersebut telah mendemokratisasi akses ke stabilisasi profesional, memungkinkan videografer di berbagai level menghasilkan rekaman sinematik berkualitas tinggi. DJI pun semakin dikenal sebagai pemimpin dalam teknologi stabilisasi kamera. Dari revolusi sinema ke revolusi stabilitas kamera, pada 2015 DJI kembali dengan revolusi dan inovasi gilanya. Pada 2015, DJI mengeluarkan seri Agras dengan Agras MG1 sebagai pionir pertama. Agras MG1 mempunyai tangki 10 liter, waktu penerbangan sekitar 10 menit, dan jangkauan kontrol hingga 1 km. DJI Agras adalah inovasi besar di dunia pertanian, menggabungkan teknologi drone untuk meningkatkan efisiensi, presisi, dan produktivitas para petani. Setelah seri Agras yang sukses menjadi idaman para petani, DJI kembali dengan inovasinya dengan dikeluarkannya seri Osmo yang lahir dari upaya untuk membawa teknologi stabilitas gimbal dari drone ke perangkat genggam, agar siapapun bisa merekam video halus dan sinematik tanpa alat yang rumit. Berawal dari gimbal Genmuse X3 milik drone Inspire 1, DJI menciptakan versi genggam dan meluncurkan Osmo pertama yang menggabungkan kamera dan gimbal 3 sumbu dalam satu perangkat portable. Filosofi utama dari Osmo ingin berfokus pada kesederhanaan dan portabilitas, menjadikan teknologi canggih yang mudah digunakan oleh siapapun. Seri Osmo dirancang untuk memberdayakan pengguna menceritakan kisah mereka dengan kualitas sinematik dimanapun dan kapanpun. Seri drone DJI Mavic adalah lini produk paling populer dari DJI, terkenal karena desainnya yang ringkas, dapat dilipat, dan kemampuannya yang canggih untuk fotografi dan videografi udara. Sejak diluncurkan pada tahun 2016, seri ini telah berkembang dari drone profesional menjadi alat kreatif yang dapat diakses oleh semua kalangan. Ini sangat berbeda dari seri Phantom yang lebih besar dan kaku. Fitur utama drone ini dilengkapi dengan kamera 4K, gimbal 3 sumbu, sistem sensor untuk menghindari rintangan, dan waktu terbang yang cukup lama. Setahun setelah peluncuran seri Mavic, pada 2017, DJI merilis seri Spark. DJI Spark adalah drone mini yang ditunjukkan untuk membuat drone lebih mudah diakses oleh pengguna biasa, berfokus pada kemudahan penggunaan dan portabilitas yang tinggi. Pada 2021, DJI meluncurkan seri FPV
menandai langkah besar DJI dalam memasuki dunia first person view yang sebelumnya didominasi oleh para perakit drone mandiri. Diluncurkan pada Maret 2021, drone ini menghadirkan pengalaman yang ekstrim namun tetap mudah diakses bahkan oleh pemula. Pada 2022, DJI Mic lahir dari kebutuhan akan solusi audio nirkabel yang praktis dan berkualitas tinggi untuk melengkapi perangkat pencitraan DJI seperti drone dan seri Osmo. Melalui ekosistem Osmo Audio, DJI memperluas fokusnya dari visual ke pengalaman audio visual lengkap bagi para konten kreator. DJI Mic generasi pertama hadir pada tahun 2022 dengan sistem mikrofon nirkabel 2 channel dengan 2 pemancar dan 1 penerima. DJI Mic berhasil menjadi pesaing kuat di pasar mikrofon nirkabel, menawarkan kemudahan, keandalan, dan kualitas premium bagi para konten kreator. Namun, perjalanan DJI tak selalu mulus. Di beberapa negara seperti Amerika Serikat, DJI menghadapi kritik terkait isu keamanan data dan kemungkinan keterkaitannya dengan pemerintah Tiongkok. Beberapa produknya bahkan dibatasi dalam penggunaan industri pemerintah. Meskipun begitu, DJI tetap menjadi pilihan utama bagi mayoritas pengguna karena kualitas, inovasi, dan ekosistem produknya yang sangat matang. Meskipun DJI menghadapi banyak tantangan dan isu global, DJI bisa mendominasi pasar global. Lebih dari 70% drone konsumen di dunia diproduksi oleh DJI. Para pesaing seperti Farod, Yuneec hingga Autel mencoba mengejar, tapi inovasi DJI terus berbeda selangkah lebih di depan. Dengan kesuksesan DJI dan bisa menguasai pasar drone lebih dari 70% di dunia, Peng Wang kemudian menjadi miliarder termuda di Cina pada usia 34 tahun. Tapi ia dikenal bukan sebagai bos yang lembut, melainkan seorang perfeksionis ekstrim. Bagi Peng Wang, filosofi hidupnya adalah kesempurnaan bukan pilihan tapi kewajiban. Tingkat perfeksionismenya legendaris. Suatu kali ia menemukan satu unit drone dengan getaran kecil yang hampir tidak terasa, dan ia langsung memerintahkan timnya membongkar seluruh lini produksi untuk mencari sumber masalah tersebut. Gaya kepemimpinannya yang keras dan tanpa kompromi ini menyebabkan ia berselisih dengan beberapa co-founder di awal berdirinya DJI, yang kemudian memilih untuk keluar dari perusahaan. Wang sendiri adalah sosok yang sangat tertutup. Ia jarang muncul di media dan lebih suka bekerja di lab. Ia tetap terkenal sebagai sosok pendiam, perfeksionis, dan sulit didekati bahkan oleh karyawannya sendiri. Obsesi tak kenal lelahnya pada kontrol dan kualitas inilah yang pada akhirnya menempatkan DJI sebagai pemimpin global di industri drone.